Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ihsan Storia, channel yang akan menceritakan tentang sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang proses dan masuknya Islam di kerajaan-kerajaan Aceh. Sebelum menceritakan tentang sejarah ini, langkah baiknya kalian mendukung channel ini dengan mengklik subscribe dan meng-share-nya ke sosial media Anda. Salah satu sumber sejarah yang sampai saat ini seringkali dihubungkan dengan kedatangan pertama orang-orang muslim di Indonesia ialah sekelumit bercerita tentang Cina yang berasal dari hikayat dinasti Tang, yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tasih yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Berdasarkan berita Cina tersebut, beberapa ahli berpendapat bahwa pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, orang-orang muslim dari Arab sudah datang di Indonesia yang pemukimannya diperkirakan di Sumatera. Sebenarnya, sumber-sumber yang menyebut tentang orang-orang Tasih bukan hanya berasal dari abad ke-7 saja, tetapi juga dari abad-abad selanjutnya, antara lain sumber Jepang dari kurang lebih 748 Masehi. Dalam sumber tersebut diberitakan tentang banyaknya kapal orang-orang Tasih kuo dan orang-orang Pose yang berlabuh di Hanfu atau di Kanton. Kecuali itu, berita Cina dari Chao Jukua yang diambilnya dari Chao Kufei tahun 1178 Masehi menceritakan pula tentang koloni orang-orang Tasih. Tentang pendafsiran Tasih dan Posel dan letaknya pemukiman mereka tersebut, di kalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat. Misalnya, Groeneveld mengirakan Tasih adalah orang-orang Arab dan letak perkampungannya di pesisir Sumatera Barat. Maka Wheatley mengirakan terletak di Kalabrang, lebih kurang 25 mil dari Sungai Terengganu. Sedang perkiraan tempat lainnya ialah di Sumatera Selatan. Rita Rose di Megelio berpendapat bahwa Tasih pada abad ke-7 atau 8 Masehi dapat dipersamakan sebagai orang-orang Arab dan Persia, tetapi bukan untuk dipersamakan dengan orang-orang muslim lainnya dari India. Sedangkan Pose dipersamakan dengan rumpun orang-orang Melayu. Apabila mengenai penafsiran Tasih, Pose dan keletakan pemukimannya terdapat perbedaan pendapat, maka demikian pula tentang waktu dan asal kedatangan pertama-tama orang-orang muslim di Indonesia. Kelompok ahli yang berpendapat pertama, Hijriah atau abad ke-7 Masehi, antara lain Arnold Shahnaguib Al-Atlas, Profesor Hamka, dan lain-lainnya. Kelompok ahli tersebut merupakan penentang ahli-ahli yang berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia abad ke-13 Masehi dan tidak langsung dari Arab, tetapi dari Gujarat. Kelompok inilah yang dipelopori oleh Snow Harnai dan diikuti oleh Mokyut, R.A. Kern, dan lain-lainnya. Kelemahan kelompok ahli ini jelas bahwa mereka tidak menyadari adanya jalur pelayaran yang sudah ramai dan bersifat internasional jauh sebelum abad ke-13 Masehi melalui Selat Malaka dan mungkin pulau pesisir barat Sumatera. Keramaian pelayaran melalui perairan tersebut di atas dapat dibuktikan berdasarkan berita-berita baik dari orang-orang muslim sendiri maupun dari orang-orang Cina. Berita Cina berasal dari abad ke-7, berita Jepang abad ke-8, juga berita abad ke-12 dari Chanjauka sebagaimana telah dikatakan di atas membuktikan tentang ramainya pelayaran perdagangan dari negeri-negeri Islam di Asia Barat dengan negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berita Cina, Jepang tersebut juga diperkuat oleh berita-berita dari pelayar-pelayar, ahli-ahli geografi, sejarah, peneliti-peneliti orang muslim sendiri yang berasal dari abad-abad sebelum ke-13 Masehi. Misalnya berita Ibnu Kharabi
tentang jalan pelayaran dan perdagangan ke Cina pada sekitar tahun 846 Masehi, yang memberikan petunjuk pula bagi Ibnu Battuta yang pada tahun 1345 mengunjungi kerajaan Samudra. Ibnu Khaldun menceritakan pula tentang Barus dan Java. Nahkoda Buzurg Ibnu Syahriyar pada tahun 955 Masehi mencatat bahwa ia telah menerima laporan tentang Sriwijaya atau kemungkinan Sriwijaya dan menyebutkan pula Lamuri. Al-Biruni dalam Al-Qanun Al-Masudi yang ditulis pada tahun 1030 Masehi menempatkan Lamuris di bagian utara ekuator dan Sriwijaya di bagian ujung selatan Sumatera. Ibnu Rustah dalam tahun 903 mencatat tentang kebiasaan penyambungan ayam yang disenangi rakyat di Kepulauan Masudi 918 sampai 922 Masehi. Banyak memberikan keterangan berbagai barang seperti emas dari Sumatera, gunung-gunung berapi, kamper dari Fansur, dan lain sebagainya. Di Pulau Sumatera, di Barus, di komplek makam yang menurut tradisi masyarakat disebut komplek makam Tuan Makdum, terdapat sebagian atas dari nisan yang memuat nama Siti Tohar Amisuri yang wafat pada tahun 602 Hijriah dan jelas lebih tua dari makam Sultan Malik As-Saleh. Di Samudra Pasai, di Tengku Iboi, Belang terdapat nisan marmar yang memuat nama Al-Malik Maulana Al-Rahman Taj Al-Daulah Qut Al-Ma'afiyal Fasi, wafat pada hari Rabu pada tahun 610 Hijriah atau 1214 Masehi. Dengan alasan berita-berita Cina, Jepang, berita-berita dari orang-orang Muslim sendiri bukti nisan yang lebih tua dari Sultan Malik As-Saleh atau pada tahun 1297 Masehi, maka jelaslah bahwa pendapat Snow Hulgrange beserta ahli-ahli yang berpendapat Islam datang ke Indonesia pertama-tama baru abad ke-13 tidak dapat diterima. Jika Makyut berdasarkan bentuk nisan Malik As-Saleh menyatakan bahwa pembawa Islam ke Samudra Pasai berasal dari Gujarat, maka agak sukar pula diterima karena bentuk bahkan jenis bahan nisan Sultan Malik As-Saleh sebenarnya tidak sama dengan makam Umar Ibnu Al-Khazaruni dari Kambai dari tahun 1333 Masehi. Kiranya baik bahan batu maupun bentuk nisan kubur Sultan Malik As-Saleh lebih mungkin dibuat di Samudra Pasai sendiri, yang ada pada persamaan dengan jenis bahan dan bentuk nisan Umar Ibnu Al-Khazaruni di Kambai ialah nisan kubur Sultanah Nahrasyah wafat 17 Zulhijjah pada tahun 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi di Kuta Kareneng, dan beberapa nisan lainnya dan abad 15 Masehi. Demikian pula di Jawa, makam Malik Ibrahim wafat pada tahun 822 Hijriah atau tahun 1419 Masehi. Kepesatan pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera sejak abad ke-17 Masehi. Itu mungkin disebabkan faktor pendorong persaingan antara dinasti Teang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Indonesia di Asia Tenggara, dan Banu Umayyah di daerah Asia Barat. Sehubungan dengan itu pula, maka melalui jalur pelayaran itu, baik para pedagang maupun para mubalik Islam dapat berhubungan dengan para pedagang dari negeri-negeri di ketiga benua Asia itu. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan tersebut terjadi timbal balik sesuai dengan peranan pelayaran dan perdagangan di negeri-negeri Asia Timur dan Asia Tenggara. Hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim melalui perairan Selat Malaka makin lama makin kuat, sehingga pada awal abad ke-13 Masehi terbentuklah perkampungan masyarakat Muslim di pesisir Samudra.
lebih kurang 15 km dari Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara. Kini, bahkan dengan temuan nisan Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi membuktikan bahwa di daerah itu sudah terbentuk suatu pemerintahan yang bercorak Islam. Berita Marco Polo yang datang ke daerah Perlak pada sekitar tahun 1292 Masehi serta sumber-sumber hikayat lainnya seperti hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu memperkuat bukti adanya kerajaan bercorak Islam itu. Munculnya kerajaan Samudra Pasai dapat kita hubungkan dengan kondisi politik kerajaan Sriwijaya pada sekitar awal abad tersebut yang mulai menunjukkan kelemahan-kelemahannya sehingga kurang mampu menguasai daerahnya. Situasi itu dipergunakan oleh orang-orang Muslim tidak hanya untuk membentuk perkampungan perdagangan yang bersifat ekonomis, tetapi pula untuk membentuk struktur pemerintahan, yakni dengan mengangkat Marah Silu, kepala suku Gampong Samudra, menjadi Sultan Malik As-Saleh. Akibat hubungan lalu lintas melalui Selat Malaka dengan Samudra Pasai sebagai salah satu pusat persinggahannya, maka sampailah Islam ke bagian semenanjung Melayu, yaitu ke Terengganu, merupakan bukti yang tidak dapat dimungkiri lagi tentang kedatangannya dan tumbuhnya masyarakat Muslim di daerah itu. Demikian pula Malaka pada abad-abad ke-14 muncul sebagai pusat pelayaran dan perdagangan kaum Muslim. Bahkan pada awal abad ke-15 terbentuklah kerajaan bercorak Islam. Jalan pelayaran dan perdagangan orang-orang Muslim melalui Selat Malaka dengan pusat-pusatnya ialah Samudra Pasai dan Malaka, dilanjutkan ke pesisir kepulauan lainnya di Indonesia. Bahkan menurut hikayat petani, seorang ulama yang bernama Syailah Said dari Pasai datang ke tanah Patani untuk mengajarkan Islam di kalangan raja-raja serta rakyatnya. Jadi jelaslah Samudra Pasai sejak abad-abad 7 dan 8, terutama setelah terbentuknya pemerintahan yang bercorak Islam, mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara. Yang menguntungkan Samudra Pasai adalah keletakannya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka yang dapat menghubungkan kekuatannya dengan Malaka dan negeri-negeri di pesisir kekuatan Indonesia. Oleh karena itulah dapat dimengerti apa sebabnya orang-orang Portugis selalu berusaha memperebutkan kekuasaan Samudra Pasai dan Malaka, yang diulangi lagi usaha VOC Belanda untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Motivasi kedatangan dan proses Islamisasi mungkin terutama hubungan dengan faktor ekonomi, yaitu melalui pelayaran dan perdagangan. Namun demikian proses ini dapat pula secara khusus melalui dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh para mubalik yang kedatangannya dapat bersama-sama dengan para pedagang atau tersendiri. Sejak abad 13 Masehi, penyebaran Islam melalui tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia, yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan 18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia, memegang peranan suatu bagian yang penting dalam organisasi masyarakat kota-kota pelabuhan dan sifat spesifik tasawuf yang memudahkan penerimaan masyarakat yang belum Islam kepada lingkungannya. Ahli-ahli tasawuf di daerah Aceh terutama dari abad-abad 17 sangat terkenal seperti Hamzah Fansuri, Ar-Raniri, Syamsuddin Asamatrani, Syekh Kuala, dan lain sebagainya. Erat dengan proses Islamisasi, maka orang-orang Muslim dapat pula membentuk dan mendirikan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Melalui kelembagaan di masyarakat tersebut, maka Islam dapat pula disebarkan dan dikembangkan ke daerah lingkungannya atau ke daerah-daerah di luarnya. Proses perkawinan antara pedagang Muslim dengan anak-anak bangsawan di Indonesia juga dapat mempercepat pembentukan dan perkembangan Islam dari inti sosial, yaitu warga hingga masyarakat lingkungannya. Akibat perkawinan orang-orang Muslim dengan anak-anak bangsawan atau raja-raja, maka proses penyebaran lebih dipercepat
dipercepat pula karena secara tidak langsung dalam pandangan masyarakat setempat, orang Muslim tersebut status sosialnya dipertinggi dengan sifat-sifat karisma kebangsawanan. Lebih-lebih apabila pedagang besar itu setelah melakukan perkawinan dengan anak-anak bangsawan atau raja adipati setempat, kemudian diangkat dalam susunan birokrasi kerajaan sebagai syah bandar, kadi, atau jabatan lainnya. Proses penyebaran Islam melalui saluran perdagangan dan perkawinan dengan golongan bangsawan-bangsawan itu jelas menguntungkan kedua belah pihak. Bagi perdagangan Muslim merasa lebih produktif usahanya, karena kecuali mudah mendapatkan izin perdagangan juga memudahkan untuk lebih menyebarkan ajaran Islam baik terhadap bangsawan maupun masyarakat, memudahkan pemasaran untuk pengeksporan hasil-hasil produksi negerinya. Karena terutama abad-abad ke-14, 15, dan 16, kunci pelayaran dan perdagangan di lautan sebagian besar ada pada golongan pedagang-pedagang Muslim. Hasrat raja-raja atau adipati berhubungan dagang dengan pedagang-pedagang besar kaum Muslim dipercepat pula prosesnya apabila terjadi kekacauan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di pusat-pusat pemerintah. Setelah mereka mengangkat dirinya sebagai raja-raja Muslim, maka proses penyebarannya kepada masyarakat lebih dipercepat karena sifat-sifat karismanya itu. Proses islamisasi juga terjadi melalui pendekatan sosial budaya. Unsur-unsur budaya setempat seperti bahasa, tulisan, arsitektur, kesenian juga diselaraskan dengan apa yang dimiliki oleh Islam adat. Makauta alam adalah hasil pengejauhan tahan antara adat di Aceh dan Islam seperti Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, dan lain-lainnya. Di atas telah dikemukakan bahwa dengan kedatangan atau proses islamisasi sejak abad-abad ke-7, 8 Samudra Pasai pada awal abad ke-13 Masehi muncul sebagai kerajaan yang bercorak Islam dan berkembang hingga awal ke-16 Masehi. Keruntuhannya akibat penguasaan Selat Malaka dengan kota Malaka oleh orang-orang Portugis. Jika kita perhatikan berita-berita asing terutama dari Marco Polo, bahwa pada sekitar 1292 ia telah menceritakan adanya masyarakat muslim di Perlak. Demikian pula diperkuat cerita dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu yang menghubungkan kekeluargaan antara kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Mungkin kedatangan dan proses islamisasi di daerah Perlak ini juga semasa dengan di Samudra Pasai, meskipun pada suatu saat yang terkenal sebagai kerajaan yang bercorak Islam adalah Samudra Pasai. Hikayat yang menceritakan tentang kerajaan Perlak itu perlu diteliti dan dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya agar lebih jelas dalam mata rantai sejarah daerah Aceh khususnya dan sejarah nasional pada umumnya. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di daerah Aceh kita dapat ketahui pemberitaannya kecuali dari kedua hikayat tersebut. Di atas juga dari hikayat Bustanius Selatina dari abad ke-17 yang menceritakan pertumbuhan dan perkembangan sejarah Aceh. Kerajaan-kerajaan sebelum Islam di Aceh kita dapatkan dari berita Cina yang sangat fragmentaris dari Tommy Pierce. Dalam buku Suma Oriental diterangkan tempat-tempat mana yang sudah menjadi kerajaan atau mempunyai kerajaan masyarakat Muslim dan kerajaan-kerajaan yang dianggap masih belum Islam. Tommy Pierce menceritakan bahwa di Pulau Sumatera kebanyakan raja-raja sudah Islam dan beberapa adalah bukan Islam. Raja-raja dari pesisir selat dari Aceh ke Palembang adalah Islam, dan dari Palembang berputar ke Gamispola kebanyakan belum Islam dan juga di pedalaman. Gamispola terletak 2 kali atau 3 kali lebih dekat tanah Aceh dan Lembri. Dikatakan melalui dari Gamispola ada kerajaan Aceh dan Bir Lamri, kerajaan Pedri, Birada, kerajaan Pasai, kerajaan Bata, kerajaan Aru, kerajaan Arkad, kerajaan Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Kepokam,
Trimtal, Jambi, Palembang, Sekampong, Tulang Bawang, Andalas, Priaman, Tiku, Pancur, Barus, Singkel, Melaboh, Daya, Pirim atau Pedir. Pada masa Tome Pierce pada tahun 1513 hingga 1515 dikatakan bahwa Lambri dan Biar sudah tunduk kepada Raja Aceh. Pedir diceritakan masih terus bermusuhan dengan Aceh. Raja Aceh yang muslim adalah seorang para pengusaha terhadap daerah-daerah sekitarnya. Ia mempunyai 30 atau 40 lancara di lautan. Penghasilan daerah tersebut ialah daging, padi, anggur setempat. Sejumlah besar ikan diperdagangkan pula. Pedir diceritakan Tombieres sebagai kerajaan yang penting dan kaya dan berperanan dalam perdagangan. Kerajaan itu menguasai seluruh kerajaan-kerajaan dan selalu peperangan dengan Pasai. Sampai tahun 1510 senantiasa melakukan perdagangan. Kotanya lebih kurang setengah legio menyusur sungai. Kota penuh dengan pedagang-pedagang dari berbagai bangsa. Setiap tahun 2 kapal dagang dari Cambay dan Bengal ke Pedir, satu dari benua Kuelin dan lainnya dari Pegu. Perdagangan dengan perang, Transerim, Kedah dan Bruas. Barang-barang dengan dagangan dari Pedir berupa 6 atau 7 sampai 10.000 bahar, bahkan 5 sampai 15 bahar lada. Sutra putih, emas yang juga didatangkan dari pedalaman Pedir. Karena peperangan maka jumlah perdagangan menurut putra Raja Pedir meninggalkan Pedir ke Pasai. Uang yang berlaku Caiti untuk uang kecil, Dramas uang emas dan uang perak. Tangga seperti uang di Siam, Pegu, Bengal, maka uang tersebut berlaku sebagai alat penukar. Tome Pierce cerita pula tentang negeri air labu yang rajanya pada waktu Thomas Pierce merupakan kapten saja yang tunduk kepada kerajaan Pedir. Kemudian di seberang kerajaan air labu adalah kerajaan Lide. Kerajaan lainnya ialah Pirada yang mempunyai rakyat yang lebih banyak daripada kerajaan Lide, juga menghasilkan lada dan sutra. Rajanya selalu bersahabat dengan Raja Pedir dan lebih kuasa daripada Raja Lide. Kerajaan Pirada ini selalu berperang dengan kerajaan yang masih belum Islam di daratan. Kerajaan Pasai diceritakan oleh Tom Pierce mempunyai banyak penduduk. Kerajaan tersebut kaya raya dan banyak dilakukan perdagangan. Pedagang-pedagang berasal dari berbagai negeri, Roma, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Kling, Malaya, Jawa, dan Siam. Rakyat Pasai kebanyakan orang-orang Bongela. Ibu kota kerajaan namanya Pose dan beberapa orang menyebutnya Kamodra atau Samudra. Ibu kotanya mempunyai penduduk tidak kurang dari 20.000 orang. Dikatakan oleh Tom Pierce bahwa mereka Bengala adalah turunan moyangnya yang membuat raja Islam 160 tahun yang lalu. Mengenai perdagangan antar 8 sampai 10.000 bahar lada per tahun, mata uangnya Caiti, Dramas uang Caiti dibuat dari timah yang memuat nama rajanya. Uang-uang Dramas dibuat dari emas. Pedagang-pedagang yang datang berasal dari Gujarat, Keling, Bengala, Pegu, Siam, Kedah, dan Bruas. Dari peninggalan sejarah atau purbakala berupa nisan dan mata uang, dapatlah diketahui nama-nama raja atau sultan yang menguasai Samudra Pasai. Nama-nama raja atau sultan sebagaimana ditulis dalam batu-batu nisan dan mata uang. Beberapa dapat diperkuat oleh nama-nama yang disebut dalam hikayat raja-raja Pasai dan sejarah Melayu. Kerajaan Samudra Pasai yang terkenal itu pada awal abad ke-16 Masehi, di mana oleh Tom Pierce juga digambarkan harus memberi upeti kepada Malaka di bawah Portugis. Rupa-rupanya sudah menurun peranannya, sehingga apabila pada tahun lebih kurang 1521 yang menurut Babat Cirebon, Purwaka, Caruban, Nagari, terdapat seorang dari Pasai yang pergi ke Jawa, terutama ke Demak, Cirebon. Dalam Purwaka, Caruban, Nagari disebut namanya Fadilah Khan, Wong Agung saking Pase.
Nama inilah mungkin yang diberi nama Valethan. Dalam Purwakarta Nagari, ia diperintah Syarif Hidayatullah untuk mengislamkan Sunda Kelapa dan menyerang orang-orang Portugis yang bersahabat dengan Raja Sunda. Apabila Pasai, Pedir, dan kerajaan-kerajaan lainnya pada awal abad ke-16 Masehi mundur, maka muncullah kerajaan Aceh yang semakin lama semakin berperanan di seluruh daerah Aceh. Bahkan mempunyai pengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan lainnya di Jawa maupun di Jazirah Melayu. Raja yang dikenal sebagai Raja Ibrahim oleh berita Portugis oleh Husein Jajaningrat disamakan dengan raja atau sultan ahli Muhayyad Syah yang namanya tercantum pada nisan di kandang 12, wafat pada tahun 1530 Masehi di Banda Aceh dalam Bustanus Salatina. Kerajaan Aceh yang memuncak dan boleh dikatakan mengalami kejayaannya, kemakmuran di berbagai bidang, tetapi juga peperangan melawan penjajahan Portugis ialah abad ke-17, masa pemerintahan Iskandar Muda. Gambaran tentang perkembangan kota, ekonomi dan keagamaan, kebudayaan, politik dan struktur sosial, struktur pemerintahan abad-abad tersebut kita peroleh dari sumber-sumber sejarah berupa berita asing, naskah-naskah hikayat dari daerah Aceh, peninggalan-peninggalan berupa puing-puing bekas kota dan sejumlah nisan kubur yang berserakan di berbagai daerah Aceh. Meskipun sejak wafatnya Iskandar Muda Aceh mengalami kemunduran, namun tetap semangat menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda hingga awal abad ke-20. Perjuangan pahlawan seperti Teuku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Panglima Polem, dan lain sebagainya adalah bukti yang nyata dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa-masa lalu hingga Aceh dapat ditaklukkan oleh penjajah Hindia Belanda. Demikian sepintas kilas tentang kedatangan Islam dan proses islamisasinya serta munculnya kerajaan-kerajaan yang bercolok Islam di Aceh. Sekian kisah dan cerita sejarah tentang masuknya Islam dan menyebarnya Islam di kerajaan-kerajaan Aceh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sosial media Anda supaya mereka yang belum tahu bisa segera mengetahuinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.